Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Hari ini masih belajar mengenai transformasi geometri, namun sekarang kita ke subbab rotasi atau perputaran. Nah, rotasi atau perputaran itu juga dibagi lagi dua. Yang pertama yaitu apabila pusatnya itu nanti di O atau di titik 0,0. Yang satunya lagi yaitu ketika di pusat P, A, B. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu rotasi atau perputaran ketika pusatnya itu ada di O atau di titik 0,0. Nah, di sini sudutnya, perhatikan sudutnya ada sudut yang positif, ada sudut yang negatif ya. Jadi ada sudut yang positif, ada yang negatif. Bedanya apa? Sudut yang positif itu apabila nanti arah perputarannya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi apabila sudut negatif artinya perputarannya itu searah dengan jarum jam. Nah, di sini adalah bayangan dari rotasi terhadap pusat O. Kemudian kalau di sini artinya positif, yaitu berlawanan arah jarum jam. Bacanya adalah titik asalnya A. Apabila ada titik asal A, X, Y, kemudian dirotasi, rotasi simbolnya adalah huruf R kapital, dirotasi terhadap pusatnya O dan diputarnya berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat, maka nanti bayangannya adalah A aksen, yaitu negatif Y, X. Jadi posisi XY-nya ditukar, kemudian Y-nya ini diberi tanda negatif, X-nya tetap positif ya, atau tetap seperti awalnya, tidak diberi tanda negatif. Begitu juga dengan yang bawahnya, seterusnya misal yang ini paling bawah, ini bacanya artinya ada titik asal A, X, Y dirotasikan dengan pusatnya O 0,0 dan diputarnya adalah searah jarum jam, karena ini negatif ya, diputar searah jarum jam 180 derajat, maka bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y. Artinya tempatnya X dan Y tetap sama, hanya masing-masing diberi tanda negatif. Langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik 4,7 yang dirotasi terhadap pusat O, kemudian diputarnya sejauh 90 derajat searah jarum jam ya, karena negatif. Nah, di sini titiknya kan belum punya nama ya. Kita beri nama dulu. Boleh nama A sama seperti ini, boleh pakai C, D, E dan seterusnya. Di sini saya mau ambil namanya adalah titik J. J titiknya adalah 4,7. Kemudian titik J ini dirotasi. Maka kita tulis sama, dirotasinya terhadap titik O dirotasi sebesar negatif 90 derajat. Nah, perhatikan di sini O negatif 90 derajat, maka ini ya yang ketiga. Jika ada A, X, Y, maka bayangannya adalah posisi XY-nya ditukar, kemudian X-nya ini diberi tanda negatif. Kita sesuaikan, maka J aksen ini nanti adalah posisinya tukar dulu ya. 4 sama 7 tukar tempat, maka 7-nya di depan, 4-nya di belakang. Kemudian yang diberi tanda negatif yang belakang, maka ini hasilnya adalah negatif 4. Sehingga ini adalah bayangan dari titik 4,7. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik K, titiknya 2,9 dirotasi dengan pusat O, kemudian diputarnya searah jarum jam sebesar 180 derajat. Nah, kita tulis dulu titik awalnya. Titik awalnya adalah titik K ya, maka kita sesuaikan titiknya adalah titik K 2,9. Titiknya itu di rotasi, maka simbolnya adalah R kapital. Pusatnya siapa? Pusatnya O, hati-hati ini adalah searah jarum jam. Searah jarum jam tandanya adalah negatif ya. Maka ini sudutnya nanti bernilai negatif. Sudut yang dimaksud adalah 180 derajat. Jadi tanda negatif ini karena pada kalimatnya adalah searah jarum jam. Oke, kita sesuaikan di sini O negatif 180 derajat, maka yang bawah ini ya. Ketika ada titik asal A, X, Y, bayangannya posisi X, Y-nya tetap, hanya masing-masing diberi tanda negatif. Maka ini bayangan dari K adalah K aksen, posisinya tetap ya,
2, sini juga tetap negatif 9, tapi masing-masing ini diberi tanda negatif. Maka ini 2 diberi tanda negatif, negatif 9 juga diberi tanda negatif. Nah, ini kan masih bisa kita jabarkan lagi ya di bawahnya. K aksen adalah titiknya negatif 2, negatif ketemu negatif, hasilnya positif 9. Jadi bayangan dari titik K adalah K aksen negatif 2,9. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada titik N, titiknya dirotasi terhadap pusatnya O sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi ini nanti penunjuk sudutnya positif atau negatif ya. Nah, dari situ menghasilkan bayangan N aksen yaitu negatif 12,14. Yang dicari siapakah titik N-nya? Caranya sama ya seperti sebelumnya pada video translasi. Kita tentukan dulu titik awalnya. Di sini titik awalnya namanya adalah titik N, tapi kita tidak tahu N itu berapa, berapa, karena itu yang dicari. Maka kita misalkan, saya mau memisalkan titik koordinatnya adalah X, Y. Jadi titik asalnya N itu punya titik koordinat X, Y. Titik N ini sesuai dengan soal dirotasi, maka simbolnya adalah huruf R kapital terhadap pusat O, maka kita tulis O, 270 derajat berlawanan arah. Berlawanan arah sudutnya positif. Artinya ini sudutnya positif 270 derajat. Menghasilkan bayangannya adalah N aksen, titiknya yaitu negatif 12,14. Nah, ini yang diketahui pada soalnya. Sekarang kita tuliskan dari sini yang sesuai dengan ini yang dimau. Kalau saya di sini punya titik N, X, Y, dirotasinya sama dengan pusat O terhadap sudut positif 270 derajat, maka berdasarkan konsepnya di sini, maka nanti bayangan dari N adalah N aksen, titik koordinatnya adalah sesuaikan di sini. Ini X, Y dirotasi O 270, berarti sesuai dengan ini ya. Bayangannya adalah Y, negatif X. Maka ini kita tulis Y, negatif X. Disesuaikan. Ini kan juga dirotasi terhadap O, sudutnya positif 270 derajat. Maka pasti bayangannya sama, yaitu Y, negatif X. Nah, di sebelah sini kan sudah sama bunyinya ya. Maka yang kita perhatikan adalah yang belum sama, yaitu sebelah kanan sini. Artinya ini Y-nya bernilai negatif 12, kemudian negatif X-nya bernilai positif 14. Oke, kita tulis di sini, diperoleh nilai Y-nya negatif 12, kemudian yang satunya negatif X sama dengan 14. Yang dicari adalah titik N. Titik N tadi bunyinya X, Y, sudah dapat Y-nya. Tapi di sini yang diperoleh negatif X, padahal yang dimau adalah positif X. Maka ini kita uraikan. Negatif X sama dengan 14, maka X diperoleh dari 14 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 14. Sehingga kita ketemu X-nya negatif 14, Y-nya adalah negatif 12. Oke. Jadi bisa kita tuliskan titik N adalah yang dicarikan titik N ya, yang dimau di soal. Jadi titik N adalah N X, Y, maka X-nya dulu yaitu negatif 14, Y-nya adalah negatif 12. Nah, ini adalah titik awal N. Oke, sekarang ke contoh soal nomor 4. Diketahui ada titik L, titiknya adalah A, B. Dirotasi terhadap R, O, 180 derajat menghasilkan titik, otomatis ini adalah titik bayangannya ya. Titik bayangannya adalah 4,14. Tentukan titik L-nya. Oke, kita tuliskan ini dulu. Yang diketahui ada titik L, titik asalnya adalah L, yaitu titiknya A, B. Titik ini dirotasi terhadap ini ya, pusat O terhadap sudut positif 180 derajat. Hasilnya otomatis ini adalah bayangannya. Jika titik awalnya L, maka bayangannya adalah L aksen, yaitu 4,14. Nah, ini yang diketahui pada soalnya. Sekarang konsep awalnya di sini bagaimana? Jika ada titik L, A, B dirotasi
terhadap O positif 180 derajat. Maka bayangannya L aksen yaitu, cari di sini O 180 derajat berarti yang ini ya. Nah, bayangannya itu X, Y-nya tetap pada tempatnya, kemudian masing-masing diberi negatif. Tapi hati-hati di sini titiknya A, B, maka kita juga sesuaikan. Kalau di sini tadi tempatnya sama, maka ini juga tempatnya sama ya. A-nya di sini, B-nya di belakang, tapi hati-hati masing-masing diberi tanda negatif. Nah, kemudian perhatikan sebelah kiri ini kan sudah sama semua, maka yang kita perhatikan yang belum sama. Di ruas sebelah kanan, depan sama dengan depan, belakang sama dengan belakang. Sehingga di sini ada 4 sama dengan negatif A, kemudian yang satunya ada 14 sama dengan negatif B. Kita sudah punya nilai negatif A dan negatif B. Yang ditanya titik L itu A, B, maka kita harus cari A-nya berapa, B-nya berapa. Jika 4 sama dengan negatif A, maka A diperoleh dari 4 dibagi negatif 1. Maka nilai A sama dengan 4 dibagi negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Sekarang yang B, 14 sama dengan negatif B, maka B sama dengan 14 dibagi negatif 1. B sama dengan 14 bagi negatif 1, hasilnya adalah negatif 14. Sehingga bisa kita tuliskan di sini. Jadi titik L adalah L, titiknya tadi A, B, maka A dulu. A-nya negatif 4, B, B-nya adalah negatif 14. Nah, ini adalah titik awal L, yaitu negatif 4, negatif 14. Oke, soal nomor 5, tentukan bayangan garis 6X dikurangi Y sama dengan 13 oleh rotasi sejauh negatif 90 derajat. Sudah jelas ya, sudutnya bernilai negatif, berpusatnya di titik O, 0,0. Caranya sama seperti video-video sebelumnya, jadi pada transformasi prinsip pengerjaannya sama. Hanya perbedaannya di bayangannya, apakah dia hasil translasi, hasil refleksi, atau hasil rotasi. Nah, untuk soal ini maka kita pilih dulu nama titik sembarang. Saya mau ambilnya titiknya namanya adalah titik A. Dia punya koordinatnya X, Y. Titik ini yang mau di soal itu dirotasi. Maka kita buat di sini simbol rotasi yaitu R kapital. Di pusatnya O, maka ini O sejauhnya negatif 90 derajat, maka kita sesuaikan ini sudutnya negatif 90 derajat. Oke, ini anak panahnya saya perpanjang. Sesuaikan di tabel ini, jika ada A, X, Y dirotasi O negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen Y, negatif X. Nah, oke, kembali lagi ke prinsip awalnya seperti kemarin atau video sebelumnya. Jika ada titik asal A, X, Y, maka bayangannya pasti A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga awalnya di sini X, maka bayangannya di sini adalah X aksen, kemudian awalnya Y, maka bayangannya adalah Y aksen. Sehingga ditemukan kesamaan ya. Kesamaannya yaitu X aksen sama dengan Y, kemudian yang satunya Y aksen sama dengan negatif X. Nah, perhatikan di soalnya variabelnya itu X sama Y tanpa aksen. Di sini yang awal, yang atas sudah bunyi Y sama dengan, tapi yang bawah masih negatif X sama dengan, maka yang ini kita ubah. Y aksen sama dengan negatif X, biar hasilnya positif X, maka negatifnya kan ke sini ya, jadinya negatif Y aksen. Nah, sehingga yang X sama yang Y sama dengan inilah nanti yang akan kita substitusi ke persamaan garis yang diketahui di soal. Kita tulis yang diketahui di soal. Ada 6X dikurangi Y sama dengan 13. Substitusi nilai X dan Y-nya. 6 kali X-nya ini ya, negatif Y aksen, dikurangi Y-nya, itu adalah X aksen sama dengan 13. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini. 6 kali negatif Y aksen, hasilnya adalah negatif 6Y aksen, dikurangi X aksen sama dengan 13. Nah, sampai sini kan sudah bentuk paling sederhana ya, maka aksennya ini bisa kita hilangkan.
Negatif 6 Y aksen, aksennya hilang jadi Y saja, dikurangi X aksen, aksennya hilang jadi X saja, sama dengan 13. Sampai sini boleh, mau disederhanakan lagi pun boleh. Kalau mau disederhanakan, maka yang bisa dilakukan adalah negatif-negatif ini kita jadikan menjadi positif. Biar jadi positif, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga diperoleh negatif 6Y kali negatif 1 hasilnya positif 6Y. Negatif X kali negatif 1 hasilnya positif X, sama dengan 13 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 13. Jadi berhenti sampai yang sini boleh, mau disederhanakan seperti yang bawah pun boleh. Nah, ini adalah bayangan garis dari 6X dikurangi Y sama dengan 13. Soal nomor 6, tentukan bayangan garis Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 7 dirotasinya searah jarum jam sebesar 270 derajat dan pusatnya di titik O 0,0. Sama seperti sebelumnya kita pilih titik sembarang, di sini saya pilihnya tetap titik A dengan koordinatnya adalah X, Y. Kemudian titik itu dirotasi ya, dirotasi maka simbol rotasinya R kapital, dengan pusatnya O maka sini O, searah, searah tandanya negatif, sudutnya 270 maka di sini negatif 270 derajat. Nah, disesuaikan di sini jika dirotasi O negatif 270 derajat, maka bayangannya adalah A aksen yaitu negatif Y, X. Ya, sesuaikan sama di sini. Kemudian jika ada titik asalnya A, X, Y, maka awalnya ini X, bayangannya yang depan adalah X aksen, kemudian ini Y, maka bayangannya yang belakang adalah miliknya Y aksen. Nah, ini kita samakan. Persamaannya yang pertama ada X aksen sama dengan negatif Y, kemudian yang kedua ada Y aksen sama dengan X. Di soal adanya X dan Y tanpa aksen, di sini sudah bunyi X sama dengan, nah di sini nih masih Y masih negatif Y ya, harus kita ubah bunyinya menjadi Y sama dengan. Jika X aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif X aksen. Nah, Y sama dengan dan X sama dengan ini yang digunakan untuk disubstitusi ke persama kurvanya. Oke, kita tulis persamaan kurvanya ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 7. Kita substitusi nilai Y-nya, di sini ada negatif X aksen sama dengan X-nya. Di sini Y aksen, X-nya kan dikuadratkan, maka Y aksen juga harus dikuadratkan. Dikurangi 3, X-nya juga diganti dengan Y aksen ditambah 7. Nah, dari sini bentuknya sudah sederhana ya, tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka aksennya langsung dihilangkan saja. Negatif X aksen, aksennya hilang menjadi negatif X sama dengan Y aksen dikuadratkan, aksennya hilang menjadi Y kuadrat dikurangi 3 Y aksen, aksennya hilang menjadi 3Y tambah 7. Oke, kemudian biar di sini nggak ada negatifnya, bisa kita kalikan semua dengan negatif 1 ya. Negatif X kali negatif 1 hasilnya positif X sama dengan Y kuadrat kali negatif 1 hasilnya negatif Y kuadrat. Negatif 3Y kali negatif 1 hasilnya positif 3Y. Positif 7 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 7. Nah, ini adalah bayangan dari kurvanya yang dirotasi searah jarum jam 270 derajat, pusatnya di titik O 0,0. Sekarang dilanjutkan untuk rotasi atau perputaran dengan pusatnya bukan di O lagi, tapi sekarang pusatnya di P, A, B. Jadi di pusat ini nanti sembarang titik bisa masuk, contohnya negatif 1,0, 5, negatif 7, dan seterusnya. Jadi selain titik O 0,0, maka nanti menggunakan rumusnya rumus ini. Oke, di sini rumusnya adalah yang ini ya. X aksen, Y aksen sama dengan ini cos theta, negatif sin theta, cos theta, kali X dikurangi A, Y dikurangi B, tambah AB. Jadi ini bentuknya adalah bentuk matriks. Nah, di sini muncul ada X, ada Y, ada A, ada B. Di sini saya beri keterangan X, Y itu titik asalnya, sedangkan A, B-nya adalah titik pusatnya.
Nah, di sini apabila dia dirotasi terhadap sudut-sudut yang biasa seperti ketika pusatnya di O 0,0, maka sudah ada matriksnya. Jika nanti dirotasi terhadap sudut 90 dan negatif 270, maka matriksnya ini, kemudian ini juga untuk negatif 90 dan 270, kemudian ini matriks untuk sudut 180 dan negatif 180. Oke, soal yang pertama, tentukan bayangan dari titik A negatif 3,9 dirotasi sebesar 90 derajat berpusat di titik 4,5. Nah, ini kan pusatnya bukan di 0,0, maka kita pakainya rumus ini. Oke, di sini X aksen, Y aksen sama dengan di sini dirotasinya sebesar 90 derajat ya, rotasi sebesar 90 derajat positif, maka gunakan matriks ini sehingga yang matriks depan ini kita langsung gantikan saja dengan ini, yaitu elemen-elemennya 0, negatif 1, 1, 0 kali X dikurangi A. X itu titik asalnya. Jadi di sini saya beri keterangan ini kan titik asalnya negatif 3,9 ya. Artinya negatif 3 nilai X-nya, 9 sebagai nilai Y. Kemudian ini pusatnya, maka 4 ini sebagai nilai A, 5-nya sebagai nilainya B. Oke, sehingga X dikurangi A ada negatif 3 dikurangi 4. Kemudian yang sini Y dikurangi B. 9 dikurangi 5 ditambah AB yaitu 45. Oke, kemudian X aksen, Y aksen sama dengan 0, negatif 1, 1, 0, negatif 3 dikurangi 4 hasilnya negatif 7, 9 kurangi 5 hasilnya 4 ditambah 45. X aksen, Y aksen sama dengan ini kan perkalian ya. Perkalian kita kerjakan dulu. Caranya sama seperti perkalian matriks. Ini ordonya ada 2 kali 2 ya. Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Kemudian yang ini ordonya barisnya ada 2 kali kolomnya hanya ada 1. Yang tengah bilangannya sama bisa dicoret-coret. Maka ini hasil perkaliannya nanti matriks yang berordo 2 kali 1. Artinya barisnya ada 2, kolomnya hanya ada 1. Ya. Artinya di sini ada baris 1, ini baris 2, kemudian kolomnya hanya ada 1. Nah, caranya sama seperti perkalian matriks. Di sini elemennya ada baris 1, kolom 1. Maka baris 1 ini kalikan dengan kolom 1. Langsung saja ya, 0 kali negatif 7 hasilnya 0, setiap pasangan ditambah negatif 1 kali 4 hasilnya adalah negatif 4. Baris 1 kolom 1. Yang sini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1. Baris 2-nya langsung kalikan depan kali depan, 1 kali negatif 7 ada negatif 7, setiap pasangan ditambahkan 0 kali 4 hasilnya adalah 0. Ditambah yang ini 4, 5, sehingga X aksen, Y aksen sama dengan 0 dikurangi 4, negatif 4, kemudian negatif 7 tambah 0, negatif 7 ditambah 4, 5, sama dengan negatif 4, langsung ditambah ya, negatif 4 tambah 4 hasilnya 0, negatif 7 tambah 5 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga bayangannya adalah titik, ini bisa ditulis dalam bentuk titik yaitu 0, negatif 2. Nah, ini bayangan dari titik A. Contoh soal nomor 2, tentukan bayangan dari titik C 7, negatif 9 oleh rotasinya negatif 180 derajat, pusatnya di negatif 1, 3. Kita tentukan dulu titik asalnya kan ini ya, titik C. Maka yang depan selalu punyanya X. X-nya bernilai 7, Y-nya bernilai negatif 9. Kemudian pusatnya ini sebagai A, yang belakang sebagai nilainya B. Oke, kita cari bayangannya di sini. X aksen, Y aksen sama dengan ini dirotasinya terhadap sudut negatif 180 derajat. Maka matriks yang depan langsung ganti dengan ini ya. Elemennya negatif 1, 0, 0, negatif 1 kali
X dikurangi A, maka 7 dikurangi negatif 1, kemudian yang bawah Y dikurangi B, negatif 9 dikurangi 3, ditambah AB yaitu negatif 1, 3. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1. Ini negatif ketemu negatif positif ya, 7 tambah 1, 8, negatif 9, negatif 3, negatif 12, ditambah negatif 1, 3. Kemudian ini X aksen, Y aksen sama dengan caranya sama seperti tadi. Ini yang depan ordonya 2 kali 2, ada 2 baris, ada 2 kolom. Kemudian yang ini barisnya ada 2 kali kolomnya hanya ada 1. Yang tengah sama bisa dicoret, maka nanti ordo barunya adalah 2 kali 1. Ordo 2 kali 1 artinya banyak barisnya ada 2 ya. Ini baris 1, baris 2, sedangkan ini kolom 1. Kita cari dulu elemen yang sini, ada baris 1, kolom 1. Baris 1 sama kolom 1. Depan kali depan, negatif 1 kali 8, hasilnya negatif 8. Setiap pasangan selalu dijumlahkan. 0 kali negatif 12, hasilnya 0. Sekarang baris 2, kolom 1. Ini sebagai baris 2, kalikan dengan kolom 1. Depan kali depan, 0 kali 8, 0. Setiap pasangan dijumlahkan. Negatif 1 kali negatif 12, hasilnya positif 12. Ditambah negatif 1, 3. Maka X aksen, Y aksen sama dengan negatif 8 tambah 0, hasilnya negatif 8. 0 tambah 12, hasilnya 12. Ditambah negatif 1, 3. Sama dengan, langsung saja kita operasikan ya. Negatif 8 tambah negatif 1, hasilnya negatif 9. 12 tambah 3, hasilnya 15. Kalau dibuat titik, maka bisa ditulis negatif 9,15. Nah, ini tadi bayangan dari titik C.